Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 10 atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA 10, yang kami hormati narasumber kita hari ini Ibu Dr. Suprati SPDN Pesi, dan yang teristimewa anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Dan hari ini Kamis tanggal 26 September 2024 bertempat di Surami Masjid SMA 10 bersama-sama kita dapat hadir dalam kegiatan seminar pencegahan serta penanggulangan bullying dan penyalahgunaan nafsa bagi siswa SMA 10 dengan tema anti bullying dan anti nafsa. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca bacaan basmalah. Acara selanjutnya kata yang akan disampaikan kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Ratih Hemawati SPD GR. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kepala SMA Negeri 10 Mahasiswa Negeri, yang saya hormati Ibu Dr. Suprati Presiden, yang saya hormati Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita menjaga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Surami Masjid dalam kegiatan seminar tentang pencegahan serta penanggulangan bullying dan penyalahgunaan nafsa. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Anak-anakku yang saya berikan untuk acara seminar hari ini itu nanti akan disampaikan apa saja yang berkaitan dengan bullying dan nafsa. Di era sekarang itu fenomenanya adalah terjadi bullying yang marak di lingkungan sekolah. Mungkin kalian tidak menyadari bahwa yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan itu termasuk dalam tindakan bullying. Yang sedang melakukan memanggil nama temannya dengan nama itu tidak boleh, itu termasuk bullying. Nah, kalau ada temanmu yang tidak terima, itu terjadi apa? Jotos-jotosan. Ya, akhirnya terjadi perkelahian, ada adu fisik karena tidak terima dipanggil dengan nama bapaknya. Sebenarnya ya dia. Kemudian untuk tentang nafsa, nafsa nanti ada mungkin akan disampaikan sendiri. Saya yakin kalau untuk siswa-siswi SMA Negeri 10 tidak ada yang berkaitan dengan nafsa. Nafsa itu apa? Apa nafsa itu? Narkotika, psikotropika,
Ya, jadi nanti kalian akan dijelaskan dan apa saja yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber, tolong diperhatikan dengan baik karena kalian juga akan ditagih resumnya. Halo. Jadi nanti di akhir acara resume kalian akan ditagih sebagai bukti bahwa kalian ikut kegiatan ini. Dan yang paling penting, ilmu yang harus kalian serap dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ranti. Acara selanjutnya acara inti yaitu seminar pencegahan serta penanggulangan bullying dan penyalahgunaan naksa bagi siswa SMA 1. Oke. Setelah ini Bu Rizka akan berganti modul menjadi moderator ya. Kalau tadi modulnya MC, sekarang Bu Rizka menjadi modulnya moderator. Jadi lebih santai gitu ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada siswa-siswi semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini, walaupun ya ini seperti jalan tol ya, sangat lancar. Tapi ya saya harap mas-mas yang di belakang dan mbak-mbaknya bisa memenuhi tempat yang di depan ya. Boleh? Masnya dan mbaknya? Boleh? Atau mas yang di sini maju boleh, yang kepanasan juga boleh maju. Ada kita sampingnya. Mungkin nanti ada yang menunda supaya bisa menempati tempat ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kompak sudah sarapan? Oke, saya minta semangatnya hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Afirmasinya sangat positif semua ya. Semoga afirmasi positif hari ini bisa merasakan dan membersamai kita dalam seharian kegiatan ini ya. Oke. Satu lagi, untuk membangun semangat 2 kali tepuk pramuka. Masnya belum ngopi ya. Oke. Kegiatan pada hari ini adalah seminar pencegahan serta penanggulangan bullying dan penyalahgunaan naksa. Ya, jadi halo. Jadi hari ini akan dibahas bagaimana tulisannya bagaimana kita remaja menjadi bahagia dan menjadi remaja mendulang emas saja di dunia. Bisa membayangkan menjadi remaja emas. Apa saja sih bullying itu apa? Dan apa penyebabnya, apa faktornya, bagaimana, kenapa kita bisa membuli, kenapa kita bisa menjadi korban bully, dan bagaimana kita harus bertindak ketika kita melihat bully. Semuanya akan dibahas oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV. Saya minta izin
Mohon. Ya, gitu. Gelarnya itu bagus. Semoga ini menjadi apa ya, manifesting saya. Beliau adalah doktor lulusan salah satu universitas ternama di Jawa Timur. Doktor loh. Doktor itu berarti S3. Ya. Oke. Nah, beliau pernah menjadi praktisi di dunia pendidikan usia dini selama 17 tahun. Beliau sekarang aktif menjadi dosen di Universitas PGRI Madiun dari tahun 2015 hingga sekarang. Saat ini beliau sering melakukan penelitian tentang psikologi pendidikan. Nah, karya beliau juga sudah sangat banyak. Beliau telah menerbitkan banyak buku, salah satunya berjudul Mengenal dan Strategi Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Underachiever melalui ATM dulu. Pendidikan kita pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Ya, boleh beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk pendidikan. Terima kasih kepada SMA yang mempercayai Universitas PGRI Madiun untuk memberikan kegiatan seminar tentang penanggulangan bullying dan penyalahgunaan data. Baik, saudara, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang jelas tanpa ridho, tanpa berkah barokah dari awal, kita semuanya nggak akan bahagia sampai saat ini. Yakin? Jadi silakan ucapkan takbir. Salam, marilah kita selalu kagumkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya dan semoga kita dipertemukan di surga Firdaus. Amin Allahumma. Baik, teman-teman coba ada teman-teman aja ya. Hal apa? Oke, siapa yang berani ngomong? Hal apa pertama kali yang dilihat Bu Hani? Komentarnya dong. Ini kelas berapa sih? Kelas 12 ya? Berarti tinggal berapa bulan di sini? Kok belum siap hidup di masyarakat? Belum. Mau nambah 1 tahun? Bukti bahwa panjenengan siap terjun di masyarakat itu adalah secara ini sudah siap. Ya? Oke, saya ulang kembali. Jangan takut, nggak ada salah, saudara. Suaranya boleh kalau gitu nggak? Enggak ya? Saya ulang kembali. Hal apa mindset panjenengan, pikiran panjenengan itu tadi ketemu dengan Bu Harni? Oh seneng. Oke. Yang ngomong biasa mana yang ngomong biasa? Ya, Anda buat saya. Anda Bu Harni ingat, pandang terus Bu Harni dalam beberapa saat. Lihat, di sini ada cakra-cakra. Aura, bisa lihat apa enggak? Lihat Bu Harni nanti ada sinar-sinarnya enggak? Coba dilihat. Kalau digambar, ya, kalau digambar itu kalau orang berarti di sini keluar sinar atau di sini keluar bayangan. Bahasa kasarnya nang ini bayangan, yo. Ada nggak? Nggak ada. Nggak, berarti sampai memang pintar. Nek sampai ngomong ada bayangan, salah ya. Bayangannya kalau di bawah oke. Kalau enggak gua punya aja enggak. Oke,
Oke, saya lanjutkan. Tadi aku mau nyanyi sebenarnya tadi. Ye 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 iki piye? Aku tansah kelingan wae. Yen awan tak pikirke, yen bengi tak impeke, tresnaku saya tambah gede. Ngomong itu sabar, aku enggal kandhanono. Pilihanku amun siji kang tansah tak anti-anti, yo iku mana? SMA jenengan SMA 1 Ya Allah. Niki lho. nanti kalau ini datang bukan berarti salah ya. Oke, saya yakin dan percaya panjenengan itu secara mental pengen tahu, tapi secara kesiapan ya, kesiapan diri belum tahu. Coba sekarang kalau aku bilang tepuk satu bilangnya yes ya, tepuk satu dua saya ulang kembali, tepuk satu tepuk dua tepuk tiga tepuk empat konsen tepuk lima siap belajar bukan konsentrasi ya kan dulu ya. Oke, tepuk lima belajar kok ya siap belajar ayo gak action ya percuma toh ya Pak ya. Judulnya apa ya? Oke teman-teman, lek ono koncone kiru terus di jadi nggak di sini. Hah? Sekarang ibu sudah punya kertas kan? Oke. Oh ternyata kertasnya itu untuk result sudah ini ya, miliknya sudah stempel. Oke, sekarang pertanyaannya adalah tuliskan. Oh ini nggak ujian, ini hanya untuk memantui agar benar nanti kita klik. Gimana Mas? Loh, kok ngomong tadi rekoni kok boten itu tanda-tanda orang yang nggak percaya diri loh ya. Oh. Oke. Tepuk satu. Yes. Yes, yakin. Anda ini 4 bulan ke depan akan siapa nanti yang akan bekerja, siapa nanti yang akan kuliah, siapa nanti yang akan menganggur. Pasti ada. Ya kan? Pasti ada. Tetapi pada dasarnya setiap individu pasti pengen nomor 1. Setiap individu secara kodrati pengen sukses. Setiap individu secara kodrati pengen diterima oleh masa. Oke, salah satunya silakan ditulis. Punya pengalaman tentang bullying atau hubungan nafsa. Tulis ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya, oke. Sila Rene. Kameranya maju Iya, kalau anak usia dini fasilitasi dan murah apa minta dulu ya nak ya. Kalau SMA sudah enggak, karena panjenengan sudah tahu usia panjenengan remaja, nanti sebentar lagi panjenengan akan menjadi dewasa, ya kan? Usianya berapa sekarang? 18. Ya wes, harus itu jenengan ini fase terakhir ya, remaja terakhir. Fase ini
Kepon. Kepon Bu. Rehan Bu. Niki Bu. Rehan Bu. Oke, lanjutkan yang kedua pertanyaannya. Hanya angkat ini ya. Siapa yang pernah jadi pelaku? Yusuf. Jawabannya adalah Dora mungkin ngaku ya. Dora mungkin ngaku ya. Siapa yang sekarang merasa bahagia? Aduh, Dek. Ini loh, bagus loh, Mbak. Siapa yang pengen dalam 4 bulan ke depan cita-citanya tercapai? Semoga apa yang teman-teman cita-citakan bisa semoga. Saya lanjutkan ya. Oke, judulnya ini. Bahagia masa remaja menjelang emas masa depan. Ya kan? Seru nggak? Seru. Siapa yang masa mudanya menyedihkan, menyenangkan, masa mudanya tidak ada kebahagiaan? Loh, masa tua ini, gitu kan? Yang merasa hari ini sedih. Saya merasa kok sedih ya Kak? Ciko sedih Bu. Gak apa-apa Mbak. Ini bukan asal angkat dan ini menunjukkan karakter ya. Oke, saya lanjutkan. Yang merasa kalau remajanya baik, senang itu, yang namanya senang. Siapa yang suka main game? Game, permainan, judi online. Punya teman, Mas aku bebas, ini nanti siapa yang minta boleh. Rehan. Oke, sekarang silakan diceritakan tentang dirimu dan temanmu. Satu tadi. Ceritakan tentang dirimu dan temanmu. Punya teman nggak? Punya, boleh ceritakan. Oh bisa, dikasih dua nih. Takut ya? Oke. Sekarang saya minta volunteer satu yang berani bertanggung jawab, bisa bercerita. Berapa kan jumlahnya? 200 sekian ya? Oke Mbak, terima kasih. Ada namanya siapa? Nandia. Oke, sukses buat Nandia ya, amin. Kamu dengan temanmu kira-kira hal apa yang bisa Oke, selalu bersama di rumah bersama. Ya, sekolah aja ya. Oke. Ada lagi yang mau menceritakan masih ganteng-ganteng? Gak berani? Ada lagi yang mau bercerita tentang pernah ada kecewa dengan teman? Arti itu adalah manusiawi ya. Jadi dengan tadi karakter manusia membutuhkan orang lain, makhluk sosial, karakter manusia pasti ingin mempersatukan. Jadi punya rasa kecewa dengan teman itu. Apa yang dilakukan kalau kecewa dengan teman? Menghindar. Oh diam. Dan lagi kok ya. Dan konselor enggak?
Terima kasih. Apa, Pi? Mesin Pi? Mesin Pi? Mesin Pi? Ah, dapat Ya, kawan saat apa panjenengan datang ke konselor? Ojo antar aksen rek. Pertimbangan. Oh ya, Ibu Beka. Oke. Aplaus buat mbaknya. Ada lagi nggak? Ada koyo. Saya meminta kemarin dikarenakan pihak rumah saya dihukum karena beliau memakai lipstik terlalu tebal dan risiko. Ini kebulian nggak? Ya? Kebulian. Ini menurut Anda kebulian nggak yang dilakukan dua ini? Kenapa kok tidak? Ya? Bertanya, menurut panjenengan yang di antara dilakukan dua yang bully ada enggak? Nggak ada ya? Bisa dilanjut ya? Untuk pertemanan itu justru kadang yang awal-awal sekolah sih di kelas 12 awal sekolah ada nggak pembulian di adik tingkat? Osis siapa ya? Ex-osis kan sudah ya keren Pak Mas Ramayana. Sampai ngomong-ngomong wani bertanggung jawab. Punya dedikasi dan intelijensi yang berpede. Aplaus buat kita semua. Intinya semua orang itu butuh sosial, ya. Bagaimana untuk membangun relasi dan lain sebagainya, next kita bahas. Bener nggak kalau yang memicu bullying itu Iya, apa sih? Rasa tidak suka? Iya, rasa tidak suka. Apalagi? Hah? Iri. Oke, ada iri. Terus apa lagi? Kalau yang kamu lihat, pasti semua sudah tahu. Maaf ya, bawa berita. Pernah nggak membaca berita tentang perlakuan bullying di sekolah? Ponorogo ada ya? Apa Indonesia kamu tahu? Andi Deben. Ponorogo. Iyo cewek. Iya kan? Mengata-ngatai temennya. Ada nggak? Ada lagi contoh bullying di Ponorogo? Nggak ada kan? Karena di SMA Kulo nggak ada bullying. Iya kan? Ada apa tidak? Ada. Semoga tidak. Lek wis iyo saiki langsung saja ya. Jadi game online, ya. Kemudian rasa iri ya. Kenapa ini terjadi? Maaf ya. Sing siji iki medok merok, medok merok tau medok merok. Terlalu tebal. Sing siji ya kan? Terus perkara pacar. Ya. Oh. Orang itu kalau nggak suka dilakoni apa lah, nggak seneng lek wong Jawa lah ngono berarti ya. Seneng kan sama teman-temanmu satu sekolah? Harus ya. Oke, kita ini tak kasih dulu tipsnya. Tak kasih dulu tipsnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau sudah semangat silakan kita lanjutkan. Di mana ada pertemanan pasti ada bullying. Maaf, kalimat ini tidak selamanya benar. Mengapa? Ya, saudara, memang pertemanan itu bisa memicu, tetapi
besok jadi sesuatu. Makanya kalau di BK ada kan yang bimbingan klasikal tentang perilaku asertif, ya kan? Oke, pernah tidak mendengar kata asertif? Tidak pernah mendengar. Misalnya dijak koncone perilaku asertif itu adalah perilaku orang yang untuk mengatakan apa adanya. Ya beda loh dengan kejujuran. Misalnya aku diajak, ayo kayak ditendang. Misalnya ya, dari kantin aku mau apa bayarin, awas kon, gitu kan? Ya kan? Jajan kan? Mari ngono, dijak dolan begini gak film. Ya kan? Sesuk dicegat. Ono nggak pencegatan di sini? Enggak. Loh iya kan, alasnya banyak itu. Walaupun ini ya, itu kan dicegat di jalan umum. Jauh nggak sih rumahnya ini? Jauh. Berkendara? Ya. Siapa yang diantar? Oh naik pesawat. Pesawatnya deh. Oke, baik. Pertemanan ini pasti ada biaya, tetapi kadarnya tidak semuanya iya. Ya, ada pepatah mengatakan kalau itu dilanjutkan bisa jadi iya. Tapi kalau saling memahami, saling memaafkan, aku dan kamu saling memahami, aku dan kamu saling mengetahui, dan aku dan kamu saling menjaga. Coba sekarang pegang bau temennya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, tirukan dua hari ya. Oke, tirukan dua hari. Bro. Ingat ya bro. Kita friend. Bro. Ingat ya bro. Kita friend. Ada tindakan agresif ya, tindakan agresif bisa verbal, bisa non-verbal ya, bisa pelokne, bisa tendang, ya kan? Sopo sing gawe ini, sing pernah ditendang kancane. Yo, harus dibedakan tapi ditendang ambek ini tadi ya pertemanan tadi ya. Kalau itu ya tandanya bullying, satu tindakan agresifnya ada.
Karena SMA jadi nggak bisa diputarkan semuanya yang video mendadak dan lain sebagainya. Yang bagi saya itu bukan hal yang untuk dipertontonkan ya. Kemudian yang ketiga adalah begitu melakukan itu merasa puas. Ini yang bahaya ya. Nggak ada tendensi, tapi tendensinya pokoknya aku harus apa ya maksudnya? Tahu musik itu loh. Apa? Tahu jok. Cewek pokoknya sudah melakukan apa ya? Hentakan ke anak tersebut sudah ya. Pokoknya begitu ketemu, gitu ya. Maaf ya Mas contoh. Apakah itu terjadi pada laki-laki dan perempuan? Hah? Ada ya? Ya. Kalau di teori, hai, halo, akan saya jawab hai, kalian jawab hai. Kalau berarti itu instruksinya untuk lihat ya. Salah satu nanti kalau kamu jadi guru jadi nggak apa-apa boleh nggak? Tapi ya coba enggak, hanya saat-saat tertentu untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik sehingga peserta didik memiliki kemampuan bahasa presentif. Kemampuan bahasa presentif itu kemampuan bahasa menyimak. Contohnya, walaupun duduknya di sana tapi dia menyimak, walaupun dia di belakang tapi menyimak. Menyimak itu bisa menggunakan auditori, bisa menggunakan visual. Oke, dilanjut kinestetik. Oke, saya bertanya ini. Nah, itu salah satu bentuknya. Yang mau hebat tepuk satu. Yang selanjutnya, kalau aku setelah puas ada pengulangan. Intensitasnya, durasinya banyak, ya. Terus menerus, ya. Menimba dan penindasan di sana. Jadi aku guyonan ngapa sih? Gini dong. Nanti kalau buahnya ada refleks, tolong itu bukan hanya untuk memasukkan materi, oke ya? Lanjut. Berarti indikator bullying adalah adanya tindakan agresif reptil yang dilakukan kepada orang atau individu yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang, kemudian yang memunculkan kepuasan bagi pelaku atau pembuli yang dilakukan secara, yuk silakan ditulis di situ, terus siapa yang berani mengucapkan. Soalnya dia bukan nggak bawa dompet ya. Yuk siapa? Oke, luar biasa. Bang siapa namanya? Perkenalan saya Gusti Allah Janji dari Kabupaten. Oke, namanya nama panggilan Desti. Oh, Mbak Desti. Oke. Anjir jadi Desti ku pinter kan yo. Silakan Mbak Desti. Ini memiliki kemungkinan indikator. Yang pertama adalah munculnya tindakan agresif yang dilakukan kepada pelaku yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang dan menunjukkan perasaan kepuasan bagi pelaku dan dilakukan secara berulang-ulang. Setuju teman-teman? Satu lagi jawab. Sing merasa mau nulis yo Mas. Orang mau ulangan Mas. Perkenalkan nama saya Chandra. Oke Mas Chandra. Hari yang telah berujung Juli
merasa tidak suka, merasa iri, Bisa deh. Nanti berpikiran terdiri dari tindakan agresif, perbuatan yang tidak seimbang, kekuatan bagi pelaku, dan pengulangan. Saya terjadi pengulangan. Tos dulu dong. Kamu pasti mikir, aku sukses ya. Aku sukses. Lagi. Ciu. Aku sukses. Lagi. Aku sukses. Tahu nggak maksudnya Bu Hardi? Amirkan, saya amirkan. Dia pasti sukses. Oke ya, terima kasih Mas Chandra. Terima kasih Mas Chandra. Ya kok lagi siapa ya? Cukup ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau ini berdasarkan kajian di mana seorang mengatakan atau melakukan sesuatu kepada orang lain yang jahat kepada orang lain dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, ya. Banyak kajian-kajian terkait dengan apa itu bullying, ya. Ingat, perempuan berdasarkan kajian teori, berdasarkan hasil jurnal, hasil penelitian untuk mengungkapkan laki-laki dan perempuan lebih mudah laki-laki. Kalau perempuan under, kalau perempuan biasanya tertutup, nggak berani ngomong ya. Atau malah juga ada yang perlakuan terlalu over juga ada. Terjadi itu di satuan pendidikan, tapi nggak kabupaten Ponorogo, gitu ya. Oke, saudara, panjenengan ini nanti mau lulus, ya. Berarti itu sudah bisa menjadi modal. Yo opo sih aku bisa sukses. Salah satunya adalah hindari itu. Gak usah mencemooh orang lain, gak usah menilai orang lain. Oke, sekarang jenis-jenis bullying. Sampai jam berapa? Masih 1 jam? Secukupnya? Oh, nulisnya belum selesai. Kan sudah disampaikan duluan. Namanya resu. Yang namanya resu itu kan berdasarkan gagasan panjenengan, berdasarkan hasil dari interpretasi panjenengan para prase sendiri. Sudah, bisa lanjutkan ya. Sekarang saudara, yang selanjutnya adalah jenis-jenis bullying. Maaf, saya nggak mau kalau jenengan mencatatkannya hanya karena instruksi tugas dari sana, tapi benar-benar karena kebutuhan panjenengan, benar-benar memahami apa ini bullying, siapa pelaku bullying, bagaimana membantu pelaku, bagaimana membantu korban, ya kan? Bisa jadi korbannya ada di sekitar kita, dan bisa jadi korbannya juga pelakunya di sekitar kita, ya kan? Kalau tahu terjadi bullying, apa yang kamu lakukan sebelum lambat? Hah? Tenang nih, dapat diancam lah. Yakin? Berani? Oke, hebat. Oke, jenis-jenis bullying yang pertama adalah verbal atau lisan. Oke, apa sih bullying verbal itu? Mengatakan seseorang yang sama sing maaf ya, sebenarnya kalau mau tahu zaman Bu Harni dulu masih kecil sampai sekarang yang namanya bullying itu ada nggak sih? Ada, ya ada, cuman eranya beda. Kalau zaman dulu diselesaikan secara lingkungan selesai, kalau sekarang sehingga kayak seperti bullying lah, bullying ya, jadi bullying.
kita dengan lingkungan dengan orang dekat itu jauh, tapi dengan orang jauh menjadi dekat. Kenapa? Kata Bani, kita itu bukan dengan orang dekat jauh, tapi dengan orang jauh dekat. Kalimatnya Bani, masyarakat sekarang itu dengan orang dekat jauh, tapi kalau dengan orang jauh dekat. Dari apa? Kok bilang betul? Nah, iya karena pertemanan. Kenapa? Kenapa? Mas, kamu lebih ngobrol dengan misalnya memang sederhana. Mas, sampai di warung pegang HP enggak? Ya kan? Lebih pegang HP apa lebih ngobrol? Lebih banyak? Entah. Kalau warung ini, oh iya ngobrolnya gini kok. Tarik atas itu gitu lah. Oh iya, makan ya. Siapa yang nggak mabar? Mabar itu penting nggak sih, Nak? Boleh kalau itu hanya dilakukan tidak lebih dari 5 menit. 3 menit, ya, katakan itu. Tetapi lebih baik nggak mabar, ya. Main game yang edukatif, ya. Nanti saya bukan aja ya. Game atau apa ya, media edukasi. Oke, sampai di sini sing verbal sudah paham apa belum? Milih. Ini contoh ya. Contoh kalimat yang sering didengar hari oleh remaja. Sederhana. Contoh tapi jadikan ini sebagai edukasi ya, bukan berarti ngasih contoh dengan lakukan enggak. Misalnya ketemu ini. Tak kasih contoh aja ya. Kan? Ada nggak terbiasa nggak dengan kalimat itu? Temenan. Dan itu yang melakukan siapa? Bener berarti melihat sendiri. Nangis nggak saya? Nangis saat itu saya ingat dengan anak saya. Kenapa? Saya juga punya anak saya. Anak saya sama dengan panjenengan ya. Iya sama kan? Bisa jadi. Kalau di rumah saya bisa pegang, tapi kalau di luar nggak tahu ya kan. Tetapi karakter itu, Mas, jenengan mau di rumah, jenengan mau di masyarakat, di lingkungan, jenengan mau di sekolah, pasti itu menjadi happy. Ya kan? Baliknya. Karakter itu mulai dari rumah, dari lingkungan, dari sekolah pasti jadi habit. Habit itu biasa. Lek jenengan keluar kata-kata yang tidak benar, yang kurang sopan, pasti biasa itu dilakukan. Karena nanti di limbing ini, ada kotak, ada batang kotak. Itu ada pemrosesan informasi. Kalau informasi itu berulang-ulang atau repetitif, pasti orang itu bisa. Ya kan? Misalnya sederhana, belajar tentang kimia. Kimia itu belajar tentang matematika rumus apa? Karena sering dilakukan, sering dilatih, pasti akan bisa. Sama halnya dengan panjenengan. Saat panjenengan naik motor dengan medan yang begini, menurut saya ya yang dari dalam berarti nggak tahu ya, karena berarti pernah lewat itu jalannya setapak. Ya kan naik motor setapak. Ya saya di atas terus dengan jalan. Karena saya tidak lebih biasa. Tapi anak kelas 5 kenapa itu? Tetapi bagi saya pertanyaan positifnya adalah dengan lingkungan mereka seperti itu membuat mereka tahu
Oke, siapa yang mau menjelaskan tentang bullying fisik? Oh, contoh kamu menang. Ya, fisik. Mendukung ya Mas kontrol bisa. Enggak osis ya, enggak osis. Koncomu nganu konconya itu didukung enggak apa malah dilelok, malah disurai. Disurai. Oke. Semua ayo kamu sekarang lanjutkan, benar kan? Bisa kan gitu? Emang terjadi? Hah? Tidak salah? Oh enggak, jangan terjadi. Apabila terjadi seperti itu, jadi bullying fisik itu adalah menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau menciderai ya. Itu kurang ya, menciderai, kemudian sikap pelanggaran tubuh yang vulgar dan tidak sopan ya. Artinya begini, misalnya ada temannya lewat, karena kalau nggak senang sudah itu jadi sasaran kemana-mana pandang, kemana-mana pandang gitu ya. Di pojokan sekolah pokoknya kantinnya belakang sama nah, bullying fisik ini teman-teman, halo yang belakang mau mengungkapkan sesuatu boleh, jangan ke temannya atau Bu Hari ya, biar teman-temannya tahu semua kan di pojok sana. Lanjut ya, bullying verbal sudah paham? Nah, tidak mengata-ngatai. Bullying fisik sudah bisa dipahami? Ibaratnya sampai dijimit gue sakit ya kan, jangan sampai dijimit. Tapi punya konsep gini, lu jual beli, jangan ya, jangan. Hati-hati berusaha. Karena masa remaja itu egonya muncul ya. Di dalam diri itu ada ego dan super ego, ya kan? Kalau sudah punya keinginan, egonya kuat, super egonya nggak bisa kontrol, yang terjadi adalah kesalahan terhadap dirinya. Oke, yang ketiga adalah sosial atau relasional. Tahu relasional? Kamu berhubungan nggak dengan orang lain? Ya, ambil nontonin di Karang-Taruna, ya kan? Kemudian teman-teman olahraga di luar, misalnya bela diri, kemudian di sekolah. Nah, hubungan relasional ini akan menjadi sesuatu contohnya adalah misalnya melakukan sesuatu kesalahan terus dikucilkan, jano kasar kokonyoni, jano kasar kokonyoni, ya enggak? Ono enggak di kelas seperti itu? Grouping area, konformitas yang negatif ada enggak? Oh, nggak tahu tekonan apa koncone dan lain sebagainya. Jadi maaf ya, sederhananya melakukan ini sebenarnya yang berbohong tentang sesuatu. Mbak boleh dikasih contoh ya? Mbak siapa namanya ini? Kamu Mbak siapa? Oh Mbak Cindy. Jenengan Mbak siapa? Oh Mbak Amel sama Mbak Cindy. Fashionable. Ya. Mbak Cindy sama Mbak Amel. Kasih contoh ya. Kemarin Mbak Cindy terjadi, Mbak Cindy dipakai contoh aja ya Mbak Cindy untuk memberikan pemahaman aja ya. Boleh ya. Teman-teman nanti insya Allah kata-kata Buhari dari awal sampai akhir tujuannya adalah kita sama-sama punya mindset yang baru, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih sukses, hindari kita menjadi juta untuk anti bullying dan narkoba. Oke, are you ready? Yes, oke.
Baik, jangan sampai menyebarkan gosip. Misalnya pemimpin nggak dipanggil BK, langsung itu ngomong. Ngomong nggak? Sorry tuh. Saya Pusing apa itu coba? pernah nggak disensor? Disensor, dilihat dikumpulkan HP-nya oleh sekolah. Ingatnya apa? Pernah. Dalam rangkanya apa kira-kira? Opening pantai. Ngecek apa? Hadir. Oh, pada pondok Ramadan. Kalau seperti ini nggak dicek. Konten-kontennya apa gitu nggak dicek. Berarti sudah sadar semua ya. Alhamdulillah. Makan ya Mas. Oke, berikan Maju banget mas. apresiasi kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Beliau-beliau tidak sampai membuka HP-nya masing-masing. Tapi kepercayaan itu dijadikan sebagai pijakan bagi panjenengan untuk konten-konten yang kiranya tidak penting misalnya dimasukkan. Ya, dan jangan dilihat. Yang keempat adalah mengancam. Saudara, tadi semuanya itu sebenarnya mengancam. Mau relasi, mau verbal, mau fisik, mengancam semua enggak? Terjadi intimidasi enggak? Terjadi intimidasi. Nah, di situ membuat orang merasa takut. Kemudian mereka terintimidasi, mereka melakukan hal-hal yang terpaksa. Misalnya, saya itu juga kamu kesini buka bajumu. Terjadi kan? Iya terjadi. Kalau Ibu Hari punya pengalaman untuk anak SLB, SLB-nya memang cantik, biasa kan. Tapi saya berbullying. Jadi nggak tahu sampai kerana hukum sih memang karena Bu Ani punya program itu jadi sudah selesaikan kerana hukum. Dia nggak mau cerita, dia menjadi pendiam. Awalnya karena dia keterbatasan bicara, jadi nggak mau cerita, tapi dia di HP. Pinter kan? Pinter, cantik, pinter. Nah, terjadilah hal yang seperti itu yang tidak diinginkan. Oke, saya berbullying yang tadi mau diceritakan bahwa saudara selanjutnya adalah jenisnya cyberbullying. Pernah nggak punya WA group nggak di kelas? Ada nggak yang WA group tanpa guru Pak Guru? Pernah nggak merasani Pak Guru dan Bu Guru? Pernah nggak membuat statement di grup? Pernah? Wes pokoknya gak oleh terbuka deh. Nah, pernah nggak? Halo bapak-bapak, halo bapak-bapak. Halo. Kok kayaknya seru sekali ya? Saya setuju dengan hal ini karena satu, dengan melihat, dengan mendengarkan, dengan menulis ada 3 aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian nanti kita akan menjawab lagi ada 4 aktivitas yang dilakukan. Di akhir ada komitmen 5 aktivitas yang dilakukan. Kalau 5 aktivitas itu dilakukan di dalam diri panjenengan pasti mulai terasah di dalam kognitif ya. Cyberbullying melalui internet, telepon, teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, menyasar orang lain. Contohnya adalah dengan mengirimkan email, pesan singkat, ada komentar-komentar yang negatif, yang belum ya toh. Maaf, ini anak saya yang terakhir adalah kelas 3 SMP ya. Nomor 3 itu kelas 3 SMP terjadi hal ini. Jadi kalimatnya adalah, maaf ya, semoga tidak terjadi di sini. Cok, kasih masuk cok. Mas, maaf lo sudah mau buat ini makan, buat ini mengedukasi toh. Sepakat loh. Gak jadi contoh loh ya, tapi memberikan edukasi. Terus ada kalimat lagi ini. Terus, sesok ngomong bapakmu terus.
Ojo lempar kelas. Campur gede. Itu diserius sama Bu Hani bener-bener. Kalau Bu Hani itu kan malam itu anaknya tidur dia lupa nggak matikan HP. Sering cek. Secara berkah lah. Bukan saya tidak percaya pada anak saya, karena anak saya sudah punya komunitas yang tidak menutup kemungkinan kalau dengan saya unik. Nanti di komunitas kan ya, bukan tidak percaya loh dengan anak. Artinya di situ sudah ada tes. Ya. Ayahnya itu haleluya, tapi tidak bolos. Itu di grup kelas yang tidak ada gurunya. Ya. Kemudian ada kejadian lagi di grup itu, disuruh mengumpulkan karya, ya, mengumpulkan tugas sama guru bahasa Inggris. Ada beberapa anak perempuan yang sudah mengumpulkan karena dia punya tanggung jawab. Ya, ada beberapa anak di kelas itu, itu SMP terus berani memboikot. Dia mengancam 5 kalau nggak salah, 5 anak untuk menarik kembali. Kalau tidak ditarik kembali, diancam bla bla bla. Akan diviralkan, akan diposting. Kan maaf ya, saya pun Mbak, contoh ya, anak-anak itu kalau sekolah kan pakai jilbab, kalau di rumah enggak, tanpa sadar dia ambil status, gitu kan? Terjadi ya pada kita, semoga enggak ya. Ya ono saya sering gitu kan, percaya diri, tetapi dia tidak sadar bahwa itu di-screenshot oleh orang. Nah, makanya yuk bijak yuk, di saat update status yang bijak ya, jangan membuat orang lain menjadi penasaran tentang kita yang negatif. Anda kan tidak mau ambil itu menunjukkan apa, nak? Menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Oh, gitu memang kok? Iya. Misalnya update status dolan, mencari pacar itu rasanya welengan kono, menunjukkan apa? Dia tidak punya kesabaran. Dari bojone wis ora sabar ngenteni sedih lho. Hah? Sesuk gak diulang ya, Nak ya? Oke. Lanjut. Peniru atau menggunakan nama orang lain secara aneh. Pernah enggak? Facebook dengan dibajak. Oh, nggak punya Facebook. Punyanya apa? Ide. Oke. Kan ini bisa dibaca juga kan? Bisa.
disuruh telanjang. Oh langsung Hadi ya, Hadi itu kan apa ya, terkenal ketus ya, langsung tak jemput dia. Mas, apa yang kamu lakukan ke teman-teman? Oke, kamu kasih uang 1 juta. Langsung, saya tak kasih uang 1 juta kalau kamu punya. Kamu langsung tak transfer sekarang. Sekarang lakukan sendiri sama kamu. Dia marah-marah banget, marah. Itu terjadi di kolam renang di Pondok. Pas saya di kebetulan kok saya pas nggak renang, pas nunggu jadi di atas, kan lari bisa. Coba kalau saya pas renang, nggak loh. 6 anak 1 yang hanya apa? Guyonan kan awalnya, ya enggak. Terus pokoknya mulai kalah, telanjang. Temennya kan nggak mau, terus ganti, cukup ganti yang lain nggak mau. Marah-marah juga dari situ. Rekodlah sama Tuhan. Dari jauh ya, anak saya nggak turun, aku lari di sana. Itu terjadi. 1. Maaf ya, ini bagi apakah tidak terjadi pada perempuan? Mungkin saja terjadi. Cuma yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri adalah yang seperti itu. Dan usut punya usut, ya, usut punya usut itu dicari lah sama Tuhan dari mana, bla bla bla. Tetapi bagi Tuhannya adalah mediasi ya, bukan mencari kesalahan untuk disalahkan tidak, tetapi dimediasi, diedukasi, semoga dia benar-benar punya komitmen untuk lebih baik gitu ya. Begitupun dengan korbannya. Karena saat itu bukan korban yang melaporkan ke Bali tahu dengan sendiri. Oke, lanjut. Cantik-cantik. Ingat ya, kalau naik sepeda motor di jalanan yang sana itu kan sepi. Ya. Pelakunya biasanya adalah mencari tempat yang pura-pura di belakangnya, begitu dekat langsung cowel, ya kan? Pernah nggak kejadian itu? Semoga tidak. Ojo sampai dicowel ya, harus dijaga, harus waspada. Oke, sekarang yuk kita lanjutkan tabuk 1, tabuk 2. Oke, dampaknya apa teman-teman? Dampaknya saya nggak ngomong pelaku, nggak ngomong ini, pasti ada pelaku, pasti ada korban. Semuanya ini kalau berdasarkan teori, pelaku itu mungkin saja pernah mengalami tindakan bullying. Jadi dia mencari kesempatan untuk membalas orang lain, karena kalau membalas orang itu nggak bisa kan? Nah, ada faktor psikosomatis dampaknya. Begitu psikosomatis gini, begitu masuk ruang kelaki. Ini kejadiannya ini adalah, ini benar-benar nyata ya. Kejadiannya adalah anak itu di sekolah merasa tidak aman. Jadi begitu melihat gerbang sekolah dia nangis. Begitu melihat gerbang sekolah dia nangis. Usut ternyata ada tidak aman, kenyamanan. Kan di satuan pendidikan itu ada program yang namanya keamanan anak dan lingkungan. Nah, membuat nyaman sekolah itu nggak bisa loh. Yang jenengan sekolah sendiri nggak bisa. Harus dari panjenengan juga siswa ini terutama ya, walaupun dengan sudah lulus. Jadi jenengan yang bisa menjaga, contohnya adalah misalnya ono koncone, ingat tuh ya, perilaku bullying itu intensitasnya tinggi ya, terus menerus dalam kurun waktu yang secara kurun waktu yang lama. Kenapa mas kamu kok senyum-senyum lihat HP mas? Bukan lihat hari. Yang kedua adalah kesedihan dan suasana hati ya yang diceritakan Bu Hari, kurang rasa percaya diri. Pokoknya begitu lihat arek iku wis gitu ya. Kemudian suasana hati yang berubah-ubah. Mohon maaf kalau kata tulisnya Bu Hari itu paling pas ngantuk ya. Kurang pencapaian untuk belajar, kurang capaian belajar. Maunya Bu Hari itu mau tulis sendiri. Capaian pembelajaran kurang maksimal ya. Capaian pembelajaran jadi belajar nggak konsen ya, terus
bingung, nggak masuk-masuk gitu ya. Kemudian keinginan untuk pindah sekolah di kantor satuan pendidikan. Selanjutnya adalah depresi. Depresi ini yang dalam tanda kutip parah ya, jauh sampai jam 12 ini jam berapa? Oke, setengah jam. Nah, ya. Masih semangat? Oke, baik. Soalnya tempatnya di masjid, kalau ya. Oke, suatu ketika kalau kalian acara open sedang berani ya. Oke, tapi ini ya. Lanjut, potensi tinggi untuk membuli orang lain. Iya, tadi ya diceritakan dari kepala. Sebagian besar memang dia pernah mendapatkan perlakuan itu. Ya, misalnya, bos kata contohnya ya. Menyakiti diri sendiri atau orang lain. Bisa jadi ibunya jadi pelampiasan, ya kan? Kayak toko rumah langsung tersuap BB, udah sekolah tersuap BB dan lain sebagainya. Yang pertama adalah inisiasi bunuh diri. Ada nggak teman-teman inisiasi bunuh diri? Jangan hanya karena pacar, nggak usah rugi. Sampai karena pacar bunuh diri. Apa itu? Kok malah ya? Ini loh, serham. Balkon. Ya kan? Halo teman-teman. Tahun 1 terjadi yang kita ini adalah kelas 5 SD. Kelas 5 SD lo harus ngerti serham. Terus ngerti balkon. Gara-gara kan nggak sadar Buhani itu kebetulan katanya juga di sekolah itu. Kemudian cerita, terus gurunya mau ini konseling kelompok. Udah tak konseling, ada saat konseling kelompok baru Buhani ngomong, silakan ceritakan pengalaman apa yang kalian lakukan. Masnya naksir antem nih, mas menjaga kebersihan itu amat doatul minal iman loh ya. Kebersihan itu sebagian dari pada SD. Kenapa? Melihat, dia hanya melihat film Korea. Nonton ya, bener kan? Emang panjenengan mungkin sama. Repetitif yang terjadi adalah karena saya melihat, jadi bisa jadi ingin melakukan. Yuk lanjut. Sudah sampai ya terjadi pada kita ya. Sudah 5 langkah apabila kamu dibully. Yuk 5 langkahnya silakan dibacakan Mas Ganteng. Melawan balik. Itu loh Mas ngomong mocong kowe. 5 langkah apabila kamu dibully. Lalu tetap percaya diri dan hadapi Kayak Buhani calon narasumbernya Mas Faisal ya. Yuk, Mas Faisal. tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Satu, tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Maaf, bullyingnya fisik, yo kalau kekuatannya beda, yo jangan langsung hadapi itu ya, menghindar dulu. Tetap percaya diri. Apa yang kamu lakukan terhadap saya itu adalah hal yang salah. Rehan, misalnya ya. Ada kamu yang sampai yuk. Yang kedua, simpan semua bukti bullying yang bisa kamu laporkan kepada penegak hukum, khususnya untuk cyberbullying. yes, teman-teman, ini ada salah kaprah nih, ada yang salah kaprah ya, tapi tidak persepsinya tidak salah. Simpan bukti bullying jika kamu menemui ya, ojo koncone dihantam ditekan-tekan malah video sik ini beda ilang bukti buka kono lho ya. Oke, setuju nggak? Ya mau aja loh. Enggak, karena saya pesannya Buhani 5 langkah jika tahu bullying adalah mereka, ya kan? Berapa malah suwi mereka koncone bapak belum sampai
buyur. Tapi ayolah kita sebentar lagi menjadi orang yang dewasa. Oke, semangat. Yang ketiga, Mas. Berbicara dan laporkanlah. Maksudnya berbicara apa? Modon rapi lagi. Berbicara ini adalah dengan itu tadi, katakan apa yang kalau maksudnya menjelaskan, ya, menjelaskan kronologi yang terjadi, ojo ditambah-tambahi, ojo dikurang-kurangi. Apa itu yang lagunya dikurang-kurangi? Lamunan itu apa lagunya? Kan bukan kurangi tapi ya lamunan. Oke, lanjut. Mas, nah itu. Sudah bisa baca? Sudah bisa baca? Oh, lanjut ya. Berolahraga dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir. Oke, tahu maksudnya berpikir positif. Grow mindset. Kalau sekarang namanya yang keren itu green man ya boleh. Pokoknya berpikir positif, berpikir berkembang. Apa yang dilakukan, apa yang saya lakukan ini, kalau saya melakukan habis itu adalah untuk kebenaran bersama, untuk keamanan bersama. Next, nomor 5, Mas. 5 kok. Oh wes, tetap berpikir positif kan? Sudah disampaikan ke Bu Hati. Next ya. Oke. 5 langkah jika kamu melihat bullying. Kata tadi yang dilakukan ya, yang ini yang melihat. Wes tak sebutin tadi, jangan diam. Cobalah untuk melerai atau mendahkan. Like definisi malah murah, malah tepuk-tepuk. Kalau kemarin malah lanjutkan. Yuk, langsung itu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah dukungan korban bullying agar tidak positif. Misalnya, biar dia percaya diri, motivasi dia untuk set kontrolnya lebih bagus, set awareness-nya lebih baik, gitu ya. Kemudian yang kedua bicara dengan orang terdekat. Pelaku bullying akan memberikan perhatian. Ya. Kemudian yang kelima, laporkan kepada pihak yang menjadi penegak hukum. Contohnya kalau di sekolah ada enggak kita disiplin? Di sini ada enggak kita disiplin? Enggak ada. Maksudnya siswa yang gaji jutanya enggak ada. Kemudian, halo, ini tidak ranahnya Bu Hati ya teman-teman. Ini adalah hukuman bullying undang-undang. Jadi ada hukumannya bagi pelaku bullying. Sudah melakukan bullying berarti berurusan dengan ranah wes kata bacakan. Cyberbullying pun sama ya. Misalnya ada status harus dihapus, bisa tidak dilacak? Ternyata bisa ya. Astagfirullahaladzim. Misalnya mengirimkan foto kita ke pacarnya, dihapus, sama-sama dihapus. Bisa tidak dilacak? Bisa. Halo teman-teman, panjenengan sudah kelas 3. Nanti kalau kelas 3 pasti ada kurikulum. Pasti nanti jejak sosial media itu sekarang menjadi rujukan, ya. Sekarang menjadi rujukan. Misalnya Twitter, tetapi ternyata di sosial media kan ada ya gambar yang dia membujak orang yang tua. Nah, akhirnya nggak jadi diterima oleh perusahaan. Eman toh. Penting orang baraknya. Oke, ini sekarang kita nyanyi. Di sini senang, di sana senang, bisa? Bisa? Oke. Lagunya adalah di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada semua saling menyayangi.
Menghiraukan nyanyilah bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Teman-teman, laksa itu sebenarnya adalah ranahnya dari kepolisian, ranahnya BNN ya. Cuma buahnya hanya masih semangat. Sekarang tugasnya sampai ke narkoba, masih baliknya ada ya. Membentuk 5 orang, nanti panjenengan diskusikan. Saya, hello, tenang dulu ya. Saya bacakan dulu. Jadi jenengan diskusikan aja apa langkah yang dilakukan kira-kira seperti apa. Ira dan teman-temannya sangat senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah. Bernama siapa? Melalui sosial media ya. Mereka membuat profil palsu dan mulai mengirimkan pesan yang tidak berkenan dengan hati Sarah. Kemudian Sarah memblokir mereka, diblokir oleh Sarah. Tetapi mereka memutuskan buat profil menggunakan namanya Sarah dan mulailah mengunggah komentar-komentar, mengunggah foto-foto yang tidak pantas, berpura-pura seakan-akan itu adalah Sarah. Sarah sangat kecewa dengan bullying yang dialaminya, berpikir menyakiti. Sarah sudah bercerita pada guru, namun gurunya kurang memahami cara kerja media sosial. Ya, kan tidak menutup kemungkinan ya. Sekarang silakan bantu Sarah. Maaf, Pak, ini hanya contoh ya, Pak. Jadi bisa jadi sekolah sosial media kayak Bu Hani, tidak semua sosial media paham, TikTok nggak paham, ya misalnya. Nah, silakan bantu Sarah, ya, silakan bantu Sarah untuk menyelesaikan masalahnya. Silakan 5 orang diskusi, tulis di situ. Yuk ditulis, hanya dilakukan aja. Kamu membantu Sarah, dia tulis di situ. Oke, satu kelompok lain
dengarkan instruksinya Bu Harni. Saudara, teman-teman, Bu Harni itu hanya ingin menuju kalian menjadi orang yang sukses. Untuk menuju sukses itu pasti ada motivasi di dalam diri. Ya, motivasi itu dari angan-angan motivasi itu dari kognitif, dari pemikiran panjenengan. Gambarkan misalnya contohnya ya, nek jenengan umroh terus ngaji dan lain sebagainya. Nah, gambarnya itu. Nah, kamu mau apa? Silakan ekspresikan dirimu dalam coretan bebas. Kertasnya hanya dikasih nama sama gambar. 1 menit. Gambar tidak terbang. Oke, Bu Harni kalau suruh lihat gambarnya jenengan iso menebak, iso memilih. Cuman yuk, wes, selesai ya. Oke, tak lanjutkan. Teman-teman, sedikit saya tidak berniat menggurui panjenengan karena ini bukan keahlian saya tentang narkoba. Cuman saya pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan hal ini. Oke, narkoba tadi apa? Sudah ditebak tadi. Apa tadi? Narkotika, psikotropika, bahan narkotika, psikotropika, teman-teman, halo, mau selesai nggak ya? Biasanya buat itu disampaikan dari jam 8 sampai jam 12. Makanya cepet-cepet ya. Oke, narkoba adalah segala zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi dan psikis, fisik dan psikis. Teman-teman, maksudnya begini. Dengan narkoba itu positif apa negatif ya? Negatif. Dihindari apa didatangi? Dihindari ya. Oke, kata yang diambil bulan ini yang tanda merah ini ya, psikis ya, karena itu artinya baru di psikis. Oke, penggunaan obat-obatan mengganggu pengaktifan sistem yang terhambat di dalam tubuh. Wes, bahasa kasare nak nanggone pulang. Wes, kuwi sing garek ning rusak-rusaki otak, sing garek ning ruwet-ruweti pikirane. Padahal niat utamanya adalah mungkin mencoba-coba pelampiasan, tetapi yang terjadi adalah kerugian dalam jangka waktu yang panjang. Ngomong enak ya. Sistem dopamin memberikan perasaan euforia. Ini di dalam zat yang ada di otak itu ada namanya cairan dopamin. Halo, saya ngomongnya. Topik 1, topik 2. Baik, teman-teman, dopamin itu adalah memunculkan bahasa Jawa ini rasa senang. Ya, rasa senang, rasa nyaman. Nah, itu kalau berlebihan harus jangan ngeplay lah panjenengan, jangan. Kemudian dengan obat-obatan ini, oke, ketergantungan obat, penyalahgunaan zat dan obat psikoaktif ini dapat merubah fungsi psikologis seperti mood dan kesadaran. Wetoke enak lali, ya kan? Sampean gila dengan obat itu. Bahaya nggak ya? Bahaya nggak ya? Tapi saya ngomong
merusak di saraf pita suara. Sekarang dia